Tapi saya melihat di data Bible, Galatia 3 nomor 13, ternyata sembahan saudara mati dalam keadaan kutuk. Nah, artinya bahwa bagaimana saudara kami Kristen ini bisa mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, sementara ketika kita masuk Kristen, kita diarahkan menyembah kepada manusia yang mati dengan jalan kutuk. Yang mengutuknya siapa? Apakah Tuhan yang mengutuknya atau siapa yang mengutuknya? Kalau Tuhan yang mengutuknya berarti Anda menyembah makhluk Tuhan yang dikutuk oleh Tuhan. Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin kami umat Islam tidak tahu. Silakan Bang, sambil buka kamera kita. Bang, ini saya cuma mau nanya kok penyembahan kutuk itu sebenarnya tidak pantas untuk menjadi tema itu. Iya, jangankan untuk disembah menjadi tema aja tidak pantas. Memang Anda betul. Tapi masalahnya agama Kristen itu memiliki misi untuk menjadikan semua manusia menjadi Kristen. Artinya Kristen punya misi amanat agung untuk mengajak seluruh manusia menyembah kepada makhluk yang dikutuk, yang tergantung dengan jalan kutuk. Masakan iya kami harus ikut ke sana menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk? Kan itu harus minimal orang Kristen sadar bahwa umat Islam sudah paham loh bahwa ternyata yang kita sembah di gereja itu adalah makhluk yang pernah mati dengan jalan kutuk. Masa kita mau menyembah, masa mereka mau menyembah? Sedangkan Tuhan mereka itu maha suci. Nah itu Bang, jadi baguslah kalau Anda sadar. Artinya untuk dijadikan sebagai tema aja tidak layak, apalagi dijadikan sembahan gitu abangku. Kalau agama saya, agama saya. Tapi kalau agama abang ya agama abang lah gitu Bang. Enggak, masalahnya agama Anda melakukan semua cara untuk memurtadkan orang. Itu masalahnya. Kalau agama Anda itu sama seperti Buddha, sama seperti Hindu, sama seperti Yahudi, bukan agama misi, enggak masalah. Ini masalahnya agama Anda menghalalkan semua cara untuk memurtadkan orang. Itu masalahnya. Bahkan ada di antara kalian itu yang berpura-pura jadi mu'alaf, berpura-pura mantan Islam, murtadin, bla dan seterusnya. Bahkan lembaga Bible kalian banyak menggunakan istilah Al-Quran. Dengan tujuan apa itu? Melakukan duplikat, seakan-akan tampil seperti Al-Quran. Bahkan ada di antara kalian yang memang sudah terstruktur, terencana menggunakan atribut Islam, pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab untuk menipu. Karena memang itu diajarkan di dalam 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, 22 untuk mengajarkan supaya bisa memenangkan banyak orang, ya berpura-pura, mengelabui. Itu bisa dilakukan dalam agama saudara. Filipi 1:18 juga begitu. Bang, kalau ajaran kami itu selalu mengajarkan kasih Bang. Jadi sudah tidak masuk akal. Itu cuman di mulut. Itu cuman di mulut. Itu cuman teori doang. Kalau Tidak, kasih, Bang. kenapa ngajak manusia menyembah makhluk yang dikutuk? Kalau kasih, kenapa Anda mengajari anak-anak Anda menyembah kepada makhluk yang dikutuk? Kalau kasih itu kan menyelamatkan, bukan membinasakan, kan gitu. Memang siapa yang dikutuk Bang? Lah, baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus orang-orang yang ada di Ankara Turki dengan jalan menjadi kutuk karena orang-orang yang ada di Ankara Turki, Galatia sana. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas Dia itu menebus tiang salib. segala. Ya, dengan jalan apa dia menebus? Dengan jalan kutuk kan? Itu dia menebus dosa umat Dengan jalan kutuk bukan? manusia Bang. Dengan jalan kutuk kan? Tidak juga seperti itu Bang. Gak, dalilnya begitu loh. Silakan buka kameranya saudaraku. Diprotes di bawah. Itu dalilnya begitu, mau kayak mana? Sudah dalilnya begitu kok. Kristus telah menebus orang-orang yang ada di Galatia dengan jalan menjadi kutuk karena mereka orang-orang di Galatia ini
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Siapa yang digantung di atas salib? Yesus, sembahan Anda. Berarti Anda menyembah orang yang terkutuk di atas salib. Bang, Begitu. Tuhan kami telah mengajarkan itu kebaikan, kebenaran itu Bang. Tidak seperti Apa itu. kebenarannya? Kalau menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, kebenarannya di mana? Oh, menyembah toples di mana kebenarannya, Bang? Pencipta langit dan bumi itulah yang disembah, itu baru kebenaran. Oh, kok orang manusia dikutuk disembah? Gimana ceritanya? Ya kalau Kristen menyembah, menyembah sendiri, nggak ngajak-ngajak orang Islam, ya nggak masalah. Masalahnya kalian punya agama itu diajarkan dengan cara-cara apapun untuk memurtadkan orang. Masalahnya itu di situ. Penonton di semua wilayah dibatasin. Oke, TikTok, makasih. Ya terima kasih ya Bang. Oke, saudara. Tuhan Iya. memberkati. Tuhan yang mana dulu? Orang dia saja tidak diberkati, dikutuk, masa bisa memberkati? Silakan saudara, direnungkan itu ya, direnungkan. Kok menyembah manusia yang dikutuk Tuhan, kok gimana ceritanya mau selamat? Tuhan itu maha suci, bukan dikutuk. Oke kawan, masih ada lagi mau disampaikan? Ya sudah Bang. Oke Makasih. saudara, thank you ya. Saudara Marcon, thank you. Halo, selamat sore Putri. Sore juga. Iya, dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Silakan buka kamera saudara Nabas. Kita udah kirim permintaan buka kameranya Bang, silakan dibuka. Silakan, mungkin mau tanggapi tema kita ini, silakan. Silakan Bang. Dibuka aja kameranya. Silakan. Tidak, cuma mau tanya saja kalau judul itu benar atau tidak itu. Ini bertanya ini Bang. Penyembah kutuk. Siapakah mereka penyembah kutuk ini? Kalau Islam, mari kita buktikan. Kalau Kristen, ya kita buktikan. Anda menyembah Yesus. Yesus, kata Paulus, di dalam Galatia 3:13, Yesus mati dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kata Paulus. Siapa orang yang mati di atas tiang salib? Yesus. Siapa dia ini? Sembahan saudara. Berarti saudara menyembah manusia yang dikutuk. Berdasarkan dalil. Yahudi menyembah hakikat yang maha suci. Islam menyembah hakikat yang maha suci. Anda sendiri diajarkan menyembah kepada manusia yang mati dengan jalan kutuk. Gimana ceritanya tuh? Silakan Bang. Masih ada lagi? Bang, kalau temanya boleh, kalau taruh tema itu yang bagus-bagus sedikit. Lah ini pertanyaan saudaraku. Ini bukan menuduh ini. Ini pertanyaan, penyembah kutuk. Siapakah dia? Itu maksudnya. Kalau Anda menemukan kami umat Islam menyembah kutuk, silakan paparkan. Kalau menemukan ternyata di dalam dalil Bible Yesus itu mati dengan jalan kutuk, berarti kan Anda harusnya berterima kasih. Kan selama ini mungkin saudara tidak sadar gitu loh. Silakan Bang, dibuka kameranya Bang. Iya begini Bang, karena kami dari kecil itu sudah diajarkan bahwa tidak boleh fitnah sesama, terus selalu diajarkan itu barang yang bagus, yang baik-baik semua. Tapi diajar ke gereja menyembah makhluk dikutuk, begitu. Tidak pernah begitu juga. Galatia 3:13 Bang.
Kami pun tidak rela Yesus itu dikutuk. Tapi di agama Anda mau di kayak mana? Kami nggak mengajarkan, malah kami membantah Yesus itu bukan manusia yang dikutuk, bukan. Yesus itu manusia mulia, manusia suci yang diberkati Tuhan. Tapi di agama Anda dia dikutuk. Iya begini bang, bang kan tahu kan dia punya isi begitu, dia punya apa semua tuh isinya begitu. Tapi orang dari kecil itu diajarkan itu selalu baik saja, tidak ada yang mengajarkan begitu. Loh, tapi kan diajarkan menyembah kepada manusia yang dikutuk, bukan? Dari kecil saya tidak pernah begitu, Nus. Tidak pernah diajarkan begitu. Ya karena di dalam Bibelnya mau kayak mana, biarpun tidak diajarkan, tetapi di Bibel tertulis begitu mau kayak mana. Berarti pendeta selama ini menutup-nutupi gitu loh. Itu bukan menutupi bang, itu selalu diajarkan itu yang baik-baik, bukan yang tidak baik. Jadi kalau pantasnya kalau tidak baik ya untuk apa mau kasih belajar buat orang yang lain? Loh, apa yang baik? Yang baik itu yang mana? Yang mana yang baik? Oke, saudara, saya kira cukup. Dibawa juga teman-teman minta Anda begini saja bang, kalau buka kamera. Bang punya agama, saya juga punya agama tuh. Jadi masing-masing urus dia punya agama lebih bagus tuh supaya tidak ada. Nah, katakan itu kepada para misionaris. Jangan menghalalkan semua cara untuk memurtadkan umat Islam. Ajarkan Tidak itu ada kepada begitu, lembaga Bibel supaya jangan menggunakan istilah-istilah Islam di dalam Bibel. Cabut semua itu istilah Islam tuh. Jangan menggunakan kata Alkitab, jangan menggunakan kata Allah, Roh Kudus. Hapus. Hapus semuanya. Seperti Hindu, Buddha, mereka nggak masuk ke ranah Islam. Mereka nggak plagiat. Kalau kami tidak pernah ikut-ikutan. Ya, Anda pernah ikut-ikutan. Karena kalian yang menikmati hasilnya. Kalau abang punya agama boleh ikutan banyak sekali dari Kristen. Mana ada? Coba contoh. Satu aja. Apa? Kalian ada yang disebut kalam, ada disebut Jumat Agung, ada disebut doa subuh. Semua dari Al-Quran diambil. Isa Al-Masih, Ilahi, Imam, Syafaat, Mujizat, Iblis, Setan. Diambil semua dari Al-Quran. Alkitab, Nabi, Rasul, diambil seluruhnya tanpa malu-malu. Itulah agama Anda. Tidak juga. Apa? Kalau agama Kristen dengan Islam itu mana yang duluan? Coba tanya itu saja. Duluan Kristen, tapi dia yang mencuri. Masa Islam datang belakangan. Yang dari belakang. Buktinya kalian ambil istilah-istilah Al-Quran. Coba. Ayo. Iya, Islam duluan boleh. Kalau Islam yang duluan kan pasti Kristen yang curi. Faktanya di Indonesia agamamu masuk di abad ke-17. Islam lebih dulu masuk di Indonesia ini abad ke-8. Begitu Belanda masuk ke Indonesia, membawa Bibel bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Quran. Pret. Agamamu yang plagiat. Kalau di Arab itu mana yang duluan masuk di Arab? Iya, kamu ke Arab sana, jangan ke Indonesia. Ini Indonesia, Bung. Di mana kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Quran. Inilah kalau agama yang dibawa penjajah, mental pengikutnya itu mental penjajah. Apa penjajah itu? Suka merampas hak orang lain. Itulah penjajah. Nah, itu juga diajarkan di dalam pola keagamaanmu. Mengambil punya orang. Alasannya, kami kan lebih dulu. Berarti kami punya hak. Meskipun itu tanahmu, tapi kami lebih dulu. Ini tanahmu, sini aku ambil. Karakternya agamamu. Bang, masa agama duluan bisa curi dari belakang punya? Oke. Kalau begitu tolong tunjukkan kenapa bisa ada Alkitab. Sebutan Alkitab di agamamu. Dari mana kau rampok itu? Keok. Udah, Anda di bawah. Nggak layak. Oke.
Kalau buka kamera. Sekarang kata Alkitab di mana? Ambilnya dari mana, Bang? Kata Alkitab itu. Ambil dari mana kata Alkitab? Kami kalau saya ini kan tidak terlalu paham dengan segala itu. Iya, Maksudnya kalau tidak paham berarti jangan kalau umat Islam kena tipu, kalian aja jemaat kena tipu. cuma kalau pas dengan orang yang pas dengan abang punya. Ya bukan, orang dari manapun, mau dari Golgota, mau dari neraka, mewakili agama Anda pasti akan babak belur kubuat. Karena dasar agama Anda memang begitu. Sekarang kata Alkitab itu ambil dari mana? Sedangkan bahasa asli kitab kalian itu Biblika, bukan Alkitab. Begitu masuk ke Indonesia, supaya bisa menipu, maka digantilah Biblika itu menjadi Alkitab. Bah, parah kali agama ini. Agama yang tidak punya jati diri dan harga diri. Tidak juga. Ya itu faktanya. Itu saudara. Oke, saya rasa cukup ya. Kecuali Anda mau buka kamera. Bang sedikit ya bang. Saya mau minta pesan buat ini saya agama ya Kristen di bawah Kristen. Kalau agama Kristen yang sama-sama dengan saya seiman, jangan tanggapi ya bos ini punya perasaan. Biarkan masuk ke neraka bareng-bareng gitu. Tidak boleh. Tanggapi, jangan tanggapi. Kenapa? Takut setannya nanti pada kambuh semua. Kembali lagi kita ke habitat. Iya saudara-saudaraku, saya mau tegas. Pingin kali ya saya tegas, pingin kali. Tapi kalau yang kayak gini naik, habisin waktu saya. Coba, kenapa sih harus lihat mukanya Kristen itu? Kalau memang dia nggak mau, daripada saya diskusi dengan ini. Halo saudara Saipul. Udahlah, kayak gini aja terus lagi. Aduh, teman-teman juga yang terlalu berlebihan kali. Maaf ya teman, saya juga ngerti keadaan sikon. Ada situasi di mana saya harus turunkan orang pada saat yang Muslim itu, yang Kristen itu banyak. Bang. Iya, teman-teman juga senang dibawa kalau yang naik Muslim daripada Oten. Ya bang. Kristen apa Muslim? Semoga selalu bang. Iya, udah naik sekampung kita di sini, kita ngerumpi, ayo. Iya bang. Ya udah naik. Daripada kawan Oten tidak mau naik bang. Iya betul. Nah, ayo kita ini. Apa yang mau dibincangkan ini teman-teman? Cuma mau minta maaf aja. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, mohon izin mungkin aku mau nitip pertanyaan juga buat teman-teman Oten. Boleh. Dan sebelumnya salam kenal ya Bang Zuma. Aku baru beberapa waktu ngikutin ya Bang Zuma. Bang Zuma, aku mau nanya. Ini Tuhan Yesus itu kan menurut teman-teman Oten itu kan terangkat itu membutuhkan waktu atau dalam satu hari itu Bang Zuma? Iya. Kalau misalnya aku dengar kalau nggak salah kan 3 hari atau berapa gitu. Nah kalau selama Yesus terangkat ke surga dan itu membutuhkan waktu, terus yang jaga bumi siapa? Saya yang disuruh jawab ini atau mau titip pertanyaan aja? Tidak. Tidak. Aku mau nitip pertanyaan buat teman-teman Oten atau mungkin ada yang pernah bertanya seperti ini dan mungkin Bang Zuma pernah mendengar jawaban mereka seperti apa. Itu aja sih. Yang jaga pada saat Tuhan satu turun ke bumi yang masih ada 2 katanya. Ada Bapak di surga. Kan kata mereka kan Yesus itu sebagian manusia, sebagian ilahi gitu ya kata mereka. Nah, apa bisa itu rohnya terpecah jadi 2 gitu?
Nah itu juga saya bingung, Mbak. Nah itu loh, Iya. mungkin teman-teman Oten, aku minta tolong deh gitu. Coba berpikir logika gitu. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu membutuhkan waktu untuk terangkat ke surga, terus yang jaga bumi selama Yesus itu terangkat itu siapa gitu? Iya, kita Apa juga mungkin nggak dia tahu. juga yang jaga bumi? Main Bang Juma sama Ustadz Yusuf PI, dua-dua kita punya gurunda-gurunda itu. Seperti Ya, itu lanjut aja Bang sih Bang Juma, Zuma. saya di bawah. Terima kasih untuk komalnya ya. Aku izin turun. Iya, Semoga teman-teman Oten ada yang bisa jawab ini gitu. oke. Terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain pada mau ngapain? Teman-teman ada yang mau ceramah, mau ngaji, atau mau yasinan, atau apa ini kita? Yasinan bang. Oke, silakan. Siapa yang baca ayat pertama? Nanti dilanjutkan ayat kedua, ayat ketiga. Silakan. Coba dijelaskan dulu bang. Yasin, ada teman Oten yang bertanya. Coba jelaskan apa arti Yasin itu. Kan saya tidak bisa, soalnya saya orang awam bang. Artinya ya, nggak ada artinya, itu hanya Allah yang tahu. Nah itu jawaban saya, tapi tidak terima bang. Terserah. Saya Terus bilang kayak kalau gitu. nggak terima gimana? Ayo dah bang, saya turun dulu bang. Salam kenal Jangan dari bang, Lombok. di sini aja nggak apa-apa. Saya tutup nanti jam maghrib, habis menjelang maghrib di sini aja. Mungkin ada teman-teman Oten yang mau naik. Nggak perlu bang. Yang Islam aja nggak masalah pun. Kita kan ini bukan untuk ngerumpi gitu, bahas apa gitu, kita bahas apa. Terus terang bang, saya senang banget bang bisa langsung ngobrol sama abang. apalagi senang kan Dari gitu. ya, dari tahun 2016 saya nonton terus Oh, abang. iya. Tidak bisa di Luar naikin. biasa. Iya. Oke. Ya, siapa nih yang mau baca Yasin duluan? Abang nonton, abang nonton tapi absennya baru satu bang, udah nonton lama. Iya. Terus ada lagi? Kalau nonton lama itu absennya minimal udah terbang. Iya. Kan nonton di YouTube aja bang. Oh, pantas kalau di YouTube ya. Ya. Soalnya saya senang abang Zumanya bilang Oten itu apa ya, kepala kiper apa itu, kiper itu. Iya. Terus apalagi bang? Kalau di TikTok itu sama penonton itu bang, supaya absennya banyak, populernya banyak, jadi ada peringkat. Jadi nanti tuh seluruh dunia tuh tahu, kelihatan. Iya, betul. Kita yang nonton di bawah jadi harus bantu. Terus apalagi? Alah, kasihan itu kalian nggak kasihan ke sama Bang Juma itu, weh. Sudahlah, ini yang muslim kalian mau apa sebenarnya, weh? Bang Juma lo berdebat itu berjam-jam, sudah capek mengeluarkan ini tenggorok. Kalian seenaknya saja naik. Sudah turun dari kemarin sudah dibilang muslim jangan naik. Kalian Iya. selalu bikin rusuh. Kita cuma mau Kalian mau silaturahmi. apa, Nak? Soalnya Silaturahmi nanti ini Assalamualaikum, Bang kok mal Juma, lintas debat semuanya. agama. Salam warahmatullahi. sudah. Kalian mau ngapain naik? Astagfirullahaladzim. Kalian nggak capek kan sama Bang Juma? Bukan acara perkenalan ini. Ini komal lintas agama. Kalian nggak kasihan kan sama Bang Juma ini, kasihan. Ya Allah Tuhan ya Karim, ya Allah. Bang Juma lo dari pagi ke malam berdebat apa sampai berjam-jam, kalian sendiri yang bikin rusuh. Ada Bang Zuma yang bisa kasih komentar sama teman-teman Oten biar banyak. Bang Zuma nggak mungkin kasih seperti itu karena bebel. Kalian sudah dikasih tahu berkali-kali masih naik juga. Nggak ada kasihan-kasihannya kalian sama orang, ya Allah Tuhan ya Karim. Heran saya. Mungkin salah tekan kali ya. Weh, jauh
Ya maksud saya gini loh teman-teman. Ya kita persyaratkan buka kamera, oke. Tapi percayakan kepada kita gitu loh. Kalau diskusi itu saya lanjutkan, berarti ada poin yang ingin kita temukan di situ. Jangankan yang tidak buka kamera, yang buka kamera pun bisa kita turunkan. Gitu loh teman-temanku. Ya, jadi mohon maaf dengan situasi ini ya. Mungkin mana lagi teman-teman memang pada senang naik ke atas. Karena kalau kita terlalu selektif buka kamera itu, sementara orang yang nggak mau kita turunkan. Yang ada di multi muslim semua. Halo, selamat sore. Halo saudara-saudara Keplor. Halo. Bang Arif, boleh izin sebentar Bang Arif? Bisa naik sebentar Bang Arif? Halo Delta. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, Bang. Halo. Halo, selamat sore. Oh, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, mohon maaf kepencet anakku ini. Aduh. Izin Iya, Bang. turun. Iya, Bang. Iya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naik permintaan teman-teman sekalian. Pegal juga ini milih-milih nih teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ih, kenapa lain? Selamat sore. Halo. Halo, Ibu. Apa kabar Ibu? Ada onde-onde kah? Halo. Halo. Selamat sore. Ini ya teman-teman sekalian. Kalau ada yang sengaja minta naik, kalau ada yang memang sengaja untuk naik, berarti mereka menganggap diri mereka kaum kafir kayaknya ya. Karena kan yang kita minta naik ini kan untuk dialog lintas agama, kan gitu. Lintas agama lo di sini. Jadi kalau bukan yang agama Islam yang naik, berarti Anda dengan sengaja mendudukkan diri Anda sebagai non-Muslim. Makanya kalau naik itu saya kan bilang selamat sore. Karena saya berharap yang naik itu yang non-Muslim gitu loh. Nah, kalau saudara saya bilang selamat sore itu artinya saya menganggap saudara ini tidak satu akidah dengan saya. Karena memang saya persiapkan waktu kelas untuk diskusi lintas agama. Nah gitu. Jadi kalau Anda naik, saya tidak beri assalamualaikum, berarti dalam pikiran saya Anda ini non-Muslim. Tapi ternyata begitu buka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kan saya jadi sedih juga. Saya sudah salah
menganggap saudara-saudara saya non muslim kan gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya sebelum naik ke sini ajukan KTP dulu kali ya. Bang Arif, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Siap. Kebetulan saya masih di tempat nguli ini, belum absen pulang Gurunda, tapi nggak apa-apa lah. Ya sebentar aja, saya cuman asar 10 menit paling lama insya Allah. Iya siap. Kebetulan hari ini Gurunda. nggak ada kegiatan, bacaan Ya. saya juga sudah tamat sebagian. Silakan dong. Teman-teman Ya. jangan kemana-mana ya, di sini dulu. Ya. Nanti kalau misalnya ada oten yang naik, jadi caranya itu ada oten naik, langsung apa istilahnya bang? Follow mereka akun-akunnya di follow. Nanti pada saat tap-tap layar, posting, kirim ke dia gitu. Paham nggak? Di share, dibagikan. Di share ke dia maksudnya supaya dia naik di komal kita. Jadi kalau ada oten yang naik di sini, terus kemudian beliau mau dialog, itu di follow. Bayangkan kalau 1000 yang follow dia, begitu kita live 1000 yang kirim ke dia juga. Mau tidak mau dia harus masuk ke sini kan gitu. Daripada teman-teman yang lain juga nggak bisa disalahkan ketika naik tidak sepenuhnya salah karena memang lagi tidak ada oten, jarang kan gitu. Oke ya, saya izin ibadah sejenak ya teman-teman. Bang Arif silakan Bang Arif. Sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Gurunda. Ini storing, noise Gurunda, enggak? Saya pakai headset. Enggak ada sokat di tempat saya. Aman. Oke, iya. Ya buat teman-teman yang ada di bawah, yang terutama Muslim, ada masanya kita nanti bisa silaturahmi dengan Gurunda. Ada juga ketika Gurunda mau head to head, live solo kan, tujuannya untuk menghadapi teman-teman Kristen. Jadi mohon maaf sekali kepada teman-teman Muslim yang ada di bawah, jangan minta permintaan naik di multi. Cukup dukung tangan Anda itu, jari jemari Anda untuk tap-tap layar. Tap-tap layar sekencang-kencangnya. Kemudian jangan lupa juga di posting ulang bagi yang belum gitu ya. Bagi yang belum posting ulang itu sifatnya hanya 1 kali. Kalau 2 kali terhapus harus posting ulang lagi gitu. Jadi selain posting ulang juga jangan lupa di share-share, dibagi-bagikan. Dan WL di atas diisi teman-teman, terutama yang absen, leforennya. Itu leforen, itu di absen-absen bagi yang belum di leforen. Karena ketika Anda leforen, kemudian nanti ada lencana nama Gurunda, Zuma gitu di bawah kan. Yang tidak ada lencana sub Zuma itu berarti belum leforen itu ya teman-teman ya. Silakan leforen bagi yang belum. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan algoritma TikTok biar komalnya Gurunda ini bisa diterima oleh semua wilayah di Indonesia. Alhamdulillah Bang Zuma sekarang sudah posisinya di 100 populer teratas di Indonesia. Ada di posisi keberapa itu? Silakan di love orange dulu yang kencang. Bagi yang belum mendapat lencana Zuma, itu berarti belum love orange teman-teman. Bukan mawar ya, tapi love orange. Itu yang sayangi aku, 1 koin saja. Itu. Selain love orange juga ada go popular. Jadi kalau sudah love orange, silakan go popular. Itu juga dilempar ya, go popular. Nggak ada batasannya kalau go popular. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 100, nggak ada masalah. Itu untuk populer dari komalnya Bang Zuma gitu ya. Silakan bagi yang belum love orange silakan. Teman-teman Kristen yang juga ingin ngobrol, mau diskusi silakan minta multi. Kalau yang Islam ya janganlah teman-teman. Ini permintaan Islam semua ini. Siapa aja ketika menjadi host, kemudian ada banyak permintaan, mayoritas adalah Islam, sementara yang diinginkan itu ada Kristen. Kayak tadi itu saya juga agak jengkel, ada banyak berapa 9 komal di atas semuanya Islam. Nah itu kan kemudian kayak pasar kan. Nah terpaksa
saya turunkan sebagai moderator. Mohon maaf teman-teman ya, saya turunkan, saya kick memang Anda. Nanti ada kalanya bisa kalau mau bersilaturahmi dengan Gurunda, ada. Nanti di akhir di ending nanti di akhir acara misalnya ketika OT-nya sudah nggak ada dan kemudian Bang Zuma ingin bersilaturahmi satu persatu, silakan. Tapi yang jelas hanya terbatas gitu kan. Kalau misalnya seluruh fan-nya Bang Zuma yang puluhan ribu di seluruh Indonesia mau naik, ya nggak bisa lah. Jadi hanya representasi saja perwakilan dari berbagai daerah satu persatu gitu kan. Silakan teman-teman. Kalau mau naik teman-teman Kristen silakan. Nah itu go populernya sudah banyak yang masuk go populernya. Dan jangan lupa juga ada ini fan super itu. Fan super diklik kemudian berlangganan ke Gurunda. Nanti tujuannya agar akun Anda itu bisa kemudian terbang. Ketika masuk ke komalnya Gurunda langsung diketahui akunnya walaupun levelnya kecil, tetapi kalau sudah berlangganan itu ada langganan oleh Bang Zuma dibatasi 100 itu untuk sesi pertama itu ya. Itu diklik kemudian silahkan berlangganan. Bagi yang mau berlangganan silakan. Nanti ketika berlangganan setiap bulannya itu Anda itu semuanya nanti akunnya langsung terbang di atas, langsung terbang berwarna kuning keemasan. Itu bertanda bahwa Anda adalah langganan komal di sini, komalnya Bang Zuma gitu teman-teman ya. Silakan diklik. Yang ada fan supernya itu ada 100, dibatasi 100 oleh Gurunda untuk sesi awal. Silakan diklik kemudian pencet. Ya silakan kalau mau berlangganan langsung syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Nanti akun Anda itu akan terbang. Bisa diketahui, oh ini fan super saya. Gitu. Suara saya kedengaran ya? Saya pakai headset masalahnya nih, takut noise. Enggak noise. Muslim naik bikin malu. Iya, sebenarnya bukan bikin malu, cuman sessionnya aja nggak tepat. Ya, sessionnya aja nggak tepat. Kalau Gurunda menghendaki Muslim naik untuk saling tegur sapa dengan Gurunda, silakan naik, nggak ada masalah. Tetapi ketika Gurunda ingin fokus, kemudian diskusi dengan saudara kita yang non Muslim, mohon dimaklumi, mohon pengertiannya. Jangan naik. Saya itu kalau sebagai moderator terus terang teman-teman ya, kalau hanya ada akun Kristen tetapi saya cek pengikutnya hanya 1, saya tidak mendahulukan dia. Saya cek dulu akunnya yang bisa open cam, kemudian baru saya naikkan gitu. Kalau tidak mau open cam sesuai dengan titah Gurunda, ya terpaksa kita turunkan dan diganti dengan Kristen yang lain yang mau open cam. Begitu. Ayo leforen guys, leforen. Yang sudah leforen silakan go populernya silakan. Sambil lalu kita menunggu teman-teman dari Kristen yang mau berdiskusi santai, berdiskusi santun, tanpa ejekan, tanpa ujaran kebencian, tanpa asumsi, harus pakai data, kan gitu kan? Saya naikkan satu persatu dulu. Ini ada namanya Syaiton. Siapa Syaiton? Syaiton. Enggak ada ya. Salah. Waduh, salah ini Islam. Tolong dibatalkan teman-teman ya. Dibatalkan yang Muslim dibatalkan dulu. Yang Muslim dibatalkan dulu. Oh, jangan dekat mic. Muslim yang naik. Ya, selamat sore Denoha fotografi. Selamat sore Denoha fotografi. Selamat sore Denoha fotografi. Silakan yang belum go populer silakan go populernya. Gercepkan teman-teman ya.
Adakah yang berlangganan untuk hari ini? Mudah-mudahan paling tidak ada 5 orang yang berlangganan. Oh, langganannya dibatasi 20 oleh Gurunda. Silakan klik itu langganan itu, kemudian dipencet, itu kan. Tujuannya agar akun Anda itu nanti terbang dan diketahui oleh Bang Zuma bahwa Anda berlangganan di komalnya Bang Zuma. Seperti itu, teman-teman. Ada Ukti Emira di bawah. Ayo, Ukti Emira, mengawali untuk berlangganan ke komalnya Gurunda, yuk. Kalau saya sebagai host, bukan host saya. Saya ini hanya moderator, nggak bisa menyematkan. Yang bisa menyematkan itu Gurunda. Menyematkan fan super. Berlangganan sebagai fan super. Fan spesial buat Bang Zuma. Silakan dipencet, itu ada logo kali 20 fan itu, di dalam itu fan super. Silakan berlangganan di sana. Barangkali Mbak Emira yang ada di bawah mau mengawali untuk berlangganan, silakan, biar diikuti oleh teman-teman yang lain seperti layaknya komal-komal besar lainnya yang levelnya sudah populer se-Indonesia. Banyak yang berlangganan di situ, bahkan kadang ada sampai 20K gitu kan, kayak komalnya Rian Arifin kan gitu, yang setiap hari itu pasti ratingnya di populer nomor 1. Mediatornya nggak berlangganan. Oh, saya moderator. Nyantai aja kalau moderator, ya ada keistimewaan gitu. Muslim nyimak di bawah saja sambil ngopi. Betul, Bang Putra Menang. Salam langsung turunkan, Ustadz. Bahas tentang pengajaran aja. Enggak, sambil nunggu Gurunda. Mbak Tisa Aura juga ada di bawah ya. Bang Bakri Aceh juga, waduh, banyak kali ya di sini ya, fan beratnya Bang Zuma. Bang Blender undang Ustadz. Bang Blender, mana Blender? Saya nggak bisa ngundang kalau bukan hostnya. Paling cuman bisanya itu membagikan, men-share. Blender, waduh, akunnya Blender banyak kali, nggak ada yang aktif. Blender. Nggak aktif akunnya Bang Blender. Waduh, kalau pendeta besar Al-Hayas bukan di sini tempatnya. Itu pendeta besar, sangat besar sekali kalau Al-Hayas. Silakan teman-teman yang mau naik, diskusi santai. Sementara saya merupakan perwakilan dari Gurunda Zuma. Silakan minta multi. Sekali lagi yang belum absen love foreign, gercepkan absen love foreign-nya. Kalau sudah populer, kalau sudah love foreign, silakan dilanjut dengan mengirim go populer. Ini yang panah kemudian ke atas itu warnanya kuning, itu go populer. Absen love foreign dulu biar dapat lencana nama Zuma di atas. Ini banyak teman-teman ya yang belum ada rencana Zumanya. Bang Repes Biring, siapa ini? Anak waduh. Saya naikkan. Ayo. Selamat sore. Anak budak Sarah, ayo. Selamat sore, selamat untuk Ukti Emira yang sudah berlangganan. Ini kayak Ukti Emira ini ketika masuk ke komalnya Gurunda, langsung di beliau itu merupakan akun istimewa, warnanya kuning keemasan. Nah itu menjadi fans super gitu Ukti Emira. Selamat sore, anak budak Sarah. Sore.
Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Gini loh Bang, selama ini kan aku dengar ini kan hanya klaim-klaim aja, baik Kristen maupun Islam gitu. Iya, poinnya aja. Apa yang mau ditanyakan, apa mau yang disampaikan, apa yang mau didiskusikan, silakan. Tapi kalau saya lihat Bang Arif ini cerdas, pasti bisa menjawab. Silakan aja, silakan. Bang, coba Abang tunjukin ke aku, Abang, kota Mekah di abad 6 dan 7. Ada nggak Kota temuan Mekah mulai arkeologi? dari Iya. mulai sebelum abad 6 itu kota Mekah sudah ada. Oh iya, coba Iya. ditunjukin Bang. Iya, sampai sekarang kan masih tetap kokoh berdiri. Oh berarti Abang hanya lihat sekarang ya Bang ya? Enggak, mulai dari dulu ketika Nabi Abraham kemudian meninggikan kota Mekah, ya kan, Ka'bah itu bersama putranya Ismail, itu sampai sekarang makomnya itu masih ada. Makam Ibrahimnya itu masih ada, tempat injak kakinya itu masih ada sampai sekarang. Ya, sudah saya jawab ya. Sekarang enggak, sudah saya jawab. Sampai sekarang masih kokoh berdiri. Coba Abang tunjukin. Baik itu jejak sebentar gantian dulu. Temuan-temuan arkeologi, baik itu jejak historis, jejak arkofagnya, kemudian fosilnya, kemudian artefaknya, itu lengkap di Museum Arab di situ, lengkap. Sekarang saya balik tanya ke Anda, itu kan Yesus itu kan disalib. Ya, di Israel, di Israel pada waktu itu. Tolong tunjukkan salibnya Yesus ada di museum mana? Pertama, yang kedua, di dalam kitab Anda itu kan pada waktu Yesus bangkit, itu orang-orang kuburan terbelah dan kemudian orang-orang kudus keluar dari kuburan, kemudian pergi ke kota suci. Nah, letak kuburan yang terbelah pada zaman itu kan mesti aja sampai sekarang dijadikan sebagai jejak historisnya. Tolong tunjukkan di kota mana di Israel. Silakan. Tadi Abang jawab cuma model asumsi. Silakan. Saya sudah menunjukkan bukti historisnya bahwa sejak sebelum Nabi Muhammad kemudian merenovasi kota Mekah, yaitu Baitullah atau Ka'bah, itu sebelumnya sebelum Nabi Muhammad sudah dibuat oleh Abraham atau Nabi Ibrahim beserta anaknya, ditinggikan. Wa yarfa'u Ibrahim, bukan di situ ada. Ya, silakan. Abang tunjukin apa itu tadi? Perkataan Abang itu yang menjadi dasar bahwa di abad 6-7 ada kota Mekah. Saya sudah menjawab. Bagian Anda sekarang menjawab. Karena dibilang bahwa Nabi Muhammad fiktif tadi, makanya saya jambak Anda. Karena sampai sekarang Nabi Muhammad itu makamnya ada, dijaga 24 jam ya oleh petugas di sana dari berbagai negara yang ada di dunia. Itu setiap hari 24 jam tidak henti-hentinya makam beliau itu dijaga. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab, di mana letak, di museum mana salib Yesus diletakkan? Ayo silakan. Dan kuburan yang terbelah ketika Yesus bangkit, sehingga orang-orang Kudus itu keluar dari kuburan dan pergi ke kota Kudus, itu terletak di mana makam yang terbelah itu? Silakan dijawab. Itu kami bisa menjawab, Pak Ya, makanya jawab dulu kan saya dari tadi sudah jawab. Silakan. Jawab dulu yang tadi, di mana ada temuan arkeologi di abad 6. Banyak sudah saya jawab ya dari tadi. Mana itu kan asumsi. Coba ditampilkan biar di bawah itu dapat edukasi bahwa benar ada kota Mekah di abad 6 dan 7. Coba dijawab dulu. Saya sudah jawab dari tadi. Jangan muter-muter. Ayo. Yuk. Kok muter-muter? Mana coba tampilkan coba datanya. Sudahlah, jawab dulu pertanyaan saya. Di museum mana salibnya Yesus yang katanya disalib, ditombak, ditelanjangi, itu sekarang ada di museum mana? Jawab. Kamu jawab dulu yang tadi, tunjukin ke aku. Aku tidak akan mau menggunakan Alkitab, karena itu klaim.
Ya, aku tunjukkan nanti di mana Yesus itu berada, di zaman berapa. Aku tunjukkan manuskripnya, baik artefak maupun temuan arkeologi. Sekarang kamu tunjukin dulu di abad 6 dan 7. Jawab dulu pertanyaan saya. Waduh. Ya sudah, kamu ngalah ya. Berarti sudah kau bikin pengakuan Arif Saya sudah menjawab dari tadi bahwa Ka'bah itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, tetapi jauh sebelumnya ketika Abraham mengunjungi Ka'bah bersama anaknya, itu kemudian meninggikan bangunannya, itu sudah ada. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak sebelum pra-Islam, itu Ka'bah sudah ada. Sudah ya. Kata kamu mana coba biar yang di bawah dapat edukasi. Oh iya benar, di abad 6 dan 7 itu ada itu kota Mekah itu. Sudah saya jawab. Jawab begitu. Saya juga kalau hanya modal congor ya bisa juga, itu asumsi. Yang modal congor siapa? Itu tadi. Yang modal congor siapa? Kamu lah. Tunjukin lah datanya coba. Gini loh Pak. Saya kan gini loh anak budak. Tolong jawab pertanyaan saya. Di mana di Mesir berdasarkan temuan arkeologi salibnya Yesus di mana? Silakan. Salibnya Yesus ada di museum mana? Silakan. Ntar itu gampang. Kalau silakan dijawab dulu, jawab dulu. Kita bakal gampang kalau sejarah yang kamu tunjukin ke aku dulu coba. Silakan dijawab dulu. Saya nggak mau ngomong, silakan dijawab. Tidak ada ya berarti ya? Tidak ada ya? Ada, kalau di Islam itu lengkap. Fiktif ya berarti? Ya silakan. Di Islam itu lengkap, bahkan sampai di museum di Arab ini. Itu. Ya, biar Gurunda aja, Gurunda. Saya senang kalau sama Gurunda. Silakan. Saya nanti juga pakai referensi bahwa arkeologi baik artefak, arkofag, kemudian bukti historis lengkap. Sekarang pertanyaan saya satu. Pada waktu Yesus bangkit, kemudian kuburan terbelah, itu sekarang kuburannya di daerah mana? Silakan. Pasti ada. Majalengka, di Majalengka Bang Arif. Jawab dulu Bang Arif. Ada Pra? Di Majalengka. Ada Bang? Ya. Nggak ada ya? Saudara, sesuatu yang sudah ditinggal, yang tinggal sejarah, itu baru bisa diadakan oleh para arkeolog untuk mencari sisa-sisa peninggalan. Jangankan di abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, di abad 2021 aja masih ada sampai sekarang. Kota Mekah itu tadinya dikuasai oleh orang-orang Quraisy, lalu dikuasai oleh Nabi Muhammad. Penguasaan Nabi Muhammad dan juga umatnya sampai detik ini. Jadi tidak perlu kita mencari bukti-bukti lagi karena itu sudah terbukti sampai detik ini. Tidak sama seperti kisah Yesus. Orang-orang Kristen tidak bisa masuk ke sana karena si pemilik tanah masih hidup sampai sekarang. Jadi kamu mau mengklaim apapun di sana, langkahi dulu mayatnya si tuan rumah. Anda mau berbicara tentang ikan goreng, fosilnya mana, madu, tempatnya mana, yang diminum oleh Yesus, perahu tempat dia baring, lalu kemudian piring-piring tempatnya dia makan dan seterusnya, tempat duduknya, nggak bisa kau masuk mencari di sana karena si penguasa pemilik tanah masih ada di situ, sementara kalian hanya penumpang gelap doang. Tapi kalau orang yang berbicara tentang Islam sejak Nabi Muhammad sampai hari ini itu masih ada. Bukti apa yang kau mau? Tempat dia kemudian pertama kali menerima wahyu ada, tempat pertama kali beliau berhaji ada, pertama kali beliau mendirikan sholat ada, pertama kali beliau berkhutbah ada, semuanya ada lengkap sampai hari ini. Kok kau minta bukti apa lagi coba? Sedangkan kalau berbicara tentang agamamu, Palungan, tempat Yesus nangis pertama kali itu mana coba buktinya? Ada. Nah, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, museum ada di mana-mana, termasuk di Jakarta kan ada museumnya. Ya kan? Gak usah terlalu jauh deh. Sempak Yesus yang pertama kali kemudian dibagi-bagikan pada saat itu, di mana bisa kami temukan sempaknya? Ayo. Ada enggak? Sudah Bang. Sudah.
Jawab tapi ya. Kalau tidak ku kamu belum lemparkan ke neraka. jawab. Enggak sudah. apa-apa, kamu lempar enggak masalah. Ya sudah, kau ke neraka berarti. Nggak bisa nggak ada jawab kan, penanggung. nggak bisa jawab kan. Turun. Ini kalau terlalu banyak makan babi begitu. Sudah dijawab, dibilang nggak bisa jawab kan, nggak bisa jawab kan. Makanya jangan makan babi, jangan menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan, alias iblis. Makanya otakmu error. Udah dijawab, bilang nggak dijawab, kan gila. Udah dijawab. Sudah berkali-kali di ini ditampilkan foto-foto zaman dulu itu Gurunda, baik artefaknya, artefak oleh berarti Bang orang ini- Goto. Iya, oleh Bang Goto. Tetapi dia tetap ngeyel aja. Berarti orang ini berasal dari sperma babi. Iya, betul. Perpaduan antara sperma babi dengan sperma anjing. Jadi sperma babi dari pusat ke atas, sperma anjing dari pusat ke bawah. Itu. Tidak ada juga kewajiban kita untuk menjawab setiap apa yang dia mau. Ditanya Sebentar balik dia- malah nggak pernah bisa jawab beliaunya. Iya. Iya. Betul. Sudah Gurunda, ini saya bisa turun. Oke, abangku, terima Ya, kasih banyak. Makasih. Masya Allah. Ya, Siap. sudah ada yang Terima kasih berlangganan. Selamat buat teman-teman yang sudah berlangganan sebagai fans supernya Bang Zuma Oh, itu iya. kan. Bisa pencet di galeri itu Bang Zuma memberi batasan kali 20 untuk sesi awal. Silakan pencet itu. Ada yang mau berlangganan, ada Ukti Emira selamat sudah berlangganan ketika masuk ke komalnya Gurunda nanti akunnya langsung berwarna kuning keemasan. Pasti diketahui gitu. ini fans super saya gitu. Ya, Gitu. silakan teman-teman yang berminat silakan berlangganan ke Gurunda melalui fans super di situ di atas diklik ya. Atau Bang Suma bisa menyematkan ke bawah biar penonton banyak yang mengklik Gurunda. Silakan, makasih Iya, Gurunda. iya. Saya izin turun dulu, takutnya mengganggu Makasih abangku. waktu. Ya, silakan Gurunda. Saya mau mau absen pulang dulu Gurunda. Ya, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau Bang Arif ini guru TikTok saya, guru TikTok. Beliau yang ngajarkan semuanya ini teman-teman sekalian. Saya ngikut aja. Oleh saudara, oke, Salmuar. Mulai lagi nih. Penyakit lama kamu lagi. Dari Katolik Protestan. Saya orang yang menyatakan murtad, Bang. Oke. Bisa buka kamera? Mantap kali, Bah. Suka saya kalau ada orang murtad, abangku. Buka kamera silakan. Saya lagi nggak pakai baju, Bang. Nggak masalah, kan Anda sudah bukan Muslim. Sudah bukan Muslim itu kan artinya nggak ada lagi aturan. Mau telanjang Ya secara mau etika apa aja, Bang. Kan nggak pantas, nggak etis. Nggak masalah, Anda kan bukan Muslim. Di agama Anda kan nggak ada akhlak. Emang ada akhlak di agama Anda? Coba, di mana ada ajaran akhlak di agama Anda? Coba, ingin dengar. Saya nggak ingin mendengar Abang berasumsi seperti itu, Bang. Nggak Nggak, pantas. saya bertanya kasih loh, sumber apakah seperti ada nggak ajaran akhlak di agama Anda sekarang ini? Enggak usah langsung ke sana, Bang. Saya mau makanya saya bilang buka kamera. Abang bilang udah pakai baju, ya ngapain pakai baju juga? Orang sudah bebas kok, bukan lagi hamba Tuhan kan Anda ini? Anda kan bukan hamba Tuhan lagi kan? Saya mau menanggapi narasi-narasi Anda tadi. Ya sudah, buka kamera silakan. Silakan saudaraku. Saya suka kalau ada murtadin, artinya saya mau belajar sama dia gitu. Orang murtad itu kan orang pintar. Artinya dia sudah mengkaji Islam dan di Islam itu ada kesalahan sehingga dia keluar dari Islam. Nah, itu saya suka sekali. Saya lebih suka murtadin daripada kafir dari lahir. Silakan. Tadi Anda narasinya, tinggal ambil seakan-akan yang di luar Islam itu tidak berakal. Yang paling berakal kan Islam. Oh enggak Bang. Masuk Kristen itu wajib hukumnya mengetahui bahwasanya di Kristen itu nggak boleh menggunakan akal sehat. Dalilnya 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10:5 itu dalil. Jadi Paulus menggiring manusia kepada Yesus. Jangankan firman Tuhan, jangankan pikiran manusia, akal sehat manusia, kecerdasan manusia, pemahaman dan firman Tuhan aja Paulus itu tawan.
Tidak boleh. Kalau untuk menjadi pengikut Paulus, tidak boleh menggunakan akal sehat, itu dalil. Tidak boleh. Bagaimana Anda bisa menggunakan akal sehat sementara Anda menyembah makhluk yang dikutuk? Coba. Ayo saudaraku, silakan. Semangat, semangat. Saya suka kalau murtadin saya ngajak diskusi. Silakan. Buka kameranya, Anda tinggal pakai baju dulu, sudah gitu baru kita diskusi. Silakan. Ayo abangku, silakan bang. Saya suka kalau murtadin ngajak diskusi, karena murtadin itu masih ada sisa-sisa berakalnya. Berbeda kalau yang memang dari sana lahir, kufur dari lahir, mereka dalam beragama pasti otomatis tidak pakai akal. Itu sudah saya jamin. Kalau dia lahir dalam keadaan agama itu, sudah pasti dia menggunakan akal. Dalam beragama ya, tapi dalam hal lain mereka pintar, mereka cerdas. Tapi dalam hal agama sudah pasti mereka mati akal. Silakan. Nah, kalau abang kan masih ada akal sedikit. Karena mantan Islam kan, mantan orang-orang berakal. Nah, mantap sekali. Iya. Dibuka aja bang, dibuka aja, nggak usah takut-takut. Silakan. Silakan saudaraku. Buka kamera, kita diskusi. Anda harus menjadi contoh bagi mereka yang rencana juga ingin menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Jadi nggak usah sungkan untuk buka kamera. Oke? Oke. Sekarang Anda Katolik atau Protestan? Saya baru murtad, Bang. Iya, maksudnya Katolik atau Protestan? Murtad bukan bermaknanya saya sudah tertancap betul di Kristen, Bang. Karena masuk Kristen itu kan butuh pemahaman yang luas. Iya, cita-cita Anda mau kemana nih? Ke Kristen atau Katolik? Masih dalam proses, Bang. Yang Anda pelajari sekarang Katolik atau Protestan? Enggak perlu saya sebutkan, Bang. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Untuk sekarang ini? Menurut saya yang saya pahami singkat aja, ya. Akal saya menangkap lebih condong kepada Kristen karena Tuhan itu berwujud manusia. Menampakkan eksistensinya gitu. Iya, oke. Baik, jadi Anda lebih bertanya sama Bang Zul. Ya, tunggu. Saya mau bertanya Bang Zul. Oke, berarti Anda lebih percaya kepada Tuhan pencipta, kepada Tuhan yang kemudian eksis, gitu ya? Karena dia jadi manusia. Sekarang Tuhan Anda di mana? Berwujud Iya. Sekarang Yesus di mana? Tuhan Anda Yesus itu di mana, Bang, sekarang? Tuhan Anda yang Yesus. Kalau antum menarikkan diskusinya ke situ, mungkin saya kalah, saya akui. Enggak. Anda kan mengatakan Tuhan Anda eksis. Anda mengatakan Tuhan Anda eksis. Boleh nggak saya tahu di mana dia sekarang? Saya mau ngajak ngopi. Ya satu-satu, tapi antum kan sudah bertanya dan sudah saya jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Gitu. Enggak, ketika saudara mengatakan, ketika saudara mengatakan Tuhan Anda eksis karena pernah jadi manusia, ini harus Anda pertanggungjawabkan nih. Mana dia sekarang? Katanya eksis. Kalau tidak berarti Anda pembohong, kan gitu. Mana sekarang Tuhan Anda? Katanya eksis. Mana dia? Atau cuman tinggal cerita doang? Tinggal cerita, Bang? Bang? Tinggal dongeng doang yang Anda dengarkan dari teman-teman Anda? Tinggal cerita doang? Cuman cerita, cuman dongeng gitu maksudnya? Terlalu merlebel. Berarti cuman dongeng. Tuhan turun ke bumi jadi bayi atau manusia yang turun ke bumi? Bukan Tuhan yang turun ke bumi itu. Ada korelasinya dengan tema antum di atas. Oh ya, boleh. Tapi dengar dulu. Dengar dulu, saudara. Dengar dulu sebelum Anda bertanya, dengarkan sebelum Anda bertanya, dengarkan. Ya. Tuhan Anda itu tinggal dongeng. Silakan. Tinggal dongeng. Tuhan Anda itu dongeng. Ternyata kalau di Islam Tuhan Anda itu hanya selevel Nabi Isa yang pernah turun ke bumi, ciptaan Tuhan saya yang turun ke bumi, lalu kemudian dibenci dan dimusuhi oleh kaumnya.
lalu kaumnya berupaya untuk membunuhnya, lalu kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkannya, digantikan kemudian oleh orang fasik, lalu orang fasik itu kalian lantik menjadi Tuhan yang mati digantung dengan cara terkutuk, lalu kalian tuhankan. Dan itu yang Anda katakan Tuhan Anda yang eksis, tapi ternyata cuma dongeng doang, tidak ada bukti sampai hari ini. Silakan Anda bertanya. Silakan. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan, iya, mulai dari Al-Fatihah, iya, sampai An-Nas, iya, di mana wujud Allah itu, dan tolong jabarkan, uraikan. Mudah-mudahan jawaban antum tidak copy paste dan bisa logika saya menangkapnya gitu. Karena begini, narasi antum, derajat antum seakan akal-akal antum yang berakal itu lebih tinggi daripada manusia yang menuhankan manusia. Manusia terkutuk. Enggak, jangan begitu Bang Zuma, asumsinya enggak bagus. Itu fakta sebenarnya. Itu dalil sekarang di agamamu. Dalil di agama. Jawab aja, tolong secara implisit. Baik. Secara implisit. Itu dari Anas sampai dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan udah datanya. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya ingin menjawab, Anda diam. Tolong bantu saya bacakan surah Fussilat ayat 53. Silakan. Bacakan saya dulu, Bang. Saya udah puas dengan yang itu, Bang Zuma. Coba bacakan saya dulu dalil itu, baru saya jelaskan. Itu tujuannya validasi aja. Itu tujuannya validasi aja. Silakan Anda bacakan dulu. Anda kan murtadin. Gimana sih? Coba Anda bacakan Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Permintaan antum sudah saya jawab semua. Anda kan mengaku murtadin, saudara mengaku murtadin, maka tolong bacakan saya Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda bertanya Al-Fatihah dari An-Nas, berarti pemahaman Anda tentang Quran itu jauh di atas saya. Sekarang Anda baca, tolong Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan. Saya dididik dari dulu bukan merasa paling berilmu, Bang Zuma. Justru logika saya yang tidak menangkap Allah itu minimal kalau Anda mengaku murtadin lalu masuk ke dalam ranah dialektika agama, buktikan kalau Anda adalah seorang murtadin. Jangan seperti ajaran Paulus. Jangan seperti ajaran Paulus menyamar menjadi apapun boleh. Silakan Anda bacakan saya Fussilat ayat 53. Itu jawaban dari pertanyaan saudara. Silakan. Begini, kalau tujuannya untuk validasi itu sudah saya lakukan di komal-komal yang lain, Bang Zuma. Silakan di hadapan saya mau dengar Anda membaca Fussilat 53. Kenapa? Anda takut kebongkar? Kalau Anda bukan seorang murtadin. Kebongkar apanya? Kebongkar apanya? Anda bukan seorang murtadin. Referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran? Iya, referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Datanya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Itu tuduhan basi namanya, Bang. Ya, silakan Anda buktikan. Anda tidak baca Fussilat ayat 53, makin membuat agama Anda buruk di mata dunia. Bang Zuma, saya sebenarnya tidak mau juga naik ke atas, Bang. Ya, silakan Anda. Ada namanya Manuk Bulu, Yusuf Manuk Bulu, baru-baru keluar dari penjara gara-gara dia mengumpulkan murtadin odong-odong kayak Anda ini. Nah, sekarang kalau Anda tidak ingin dikatakan Anda membuat malu agama Kristen, silakan bacakan jawaban dari pertanyaan saudara ada di Fussilat ayat 53. Baca. Silakan. Gimana Anda mengasumsikan saya membuat malu orang Kristen? Anda membuat malu orang Kristen ketika Anda bukan seorang murtadin, ngaku murtadin. Artinya, apa yang diteladani dari Paulus itu betul-betul kalian aplikasikan. 1 Korintus 9, 19, 20, 21, 22. Orang Kristen bisa menipu dengan cara apapun demi untuk memenangkan jiwa-jiwa.
Filipi 1:18 bisa mengelabui, bisa menipu, bisa berpura-pura, bisa berbohong demi untuk memenangkan jiwa-jiwa, agar Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang mati digantung dengan jalan kutuk itu bisa mendapatkan banyak pengikut. Sampai sini paham? Satu-satunya agama yang disebarkan dengan teladan dusta, agamamu. Boleh berdusta, boleh berpura-pura, boleh mengelabui, boleh dengan semangat palsu. Baca Filipi 1:18. Kau baca itu? Kenapa Kristen itu yang amanah. terserang? Sekarang gini, Itu makna dari itu kata murtad itu adalah apa, dalam Bang? agamamu jelas seperti itu. Coba kau bacakan dulu Pusilat, dan kita panjang lagi. Baca Pusilat ayat 53, silakan. Silakan. Itu jawabannya. Baca. Baca. Saya menolak itu ada alasan tertentu, Bang. Karena hanya murtadin odong-odong. Nggak bisa baca. Murtadin odong-odong. Murtadin odong-odong. Murtadin odong-odong. Murtadin odong-odong. Yang kelaparan gak ada beras di rumah, makanya ngaku murtadin. Nggak apa-apa, saya hargai. Saya tidak menghargai orang yang menipu, mengatasnamakan murtadin, tapi baca Quran nggak bisa. Maaf, saya lebih Dasar menghargai antum babi. mengatakan saya penipu ini itu apa? Anda tidak bisa baca Quran. Saya dari tadi tidak mengatasnamakan Kristen yang begitu paham. Saya tidak bilang. Sekarang Anda baca Quran, coba. Jawabannya ada di Anda. Di Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan bacakan. Silakan. Saya tahu arah antum itu kemana. Saya udah paham. Jadi nggak perlu Kan Anda bertanya. Coba kau tunjukkan eksistensi Tuhan dalam Islam dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya menjawab. Jawabannya ada di Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda murtadin, tolong bacakan ayat itu. Silakan. Tadi pertanyaan saya, tunjukkan dan tolong jelaskan, uraikan. Itu yang saya butuh, Bang Zuma. Bacakan ayatnya biar saya uraikan sama Anda. Silakan. Ayo Bang, ayo. Silakan. Tidak usah malu-malu. Kalau Anda Muslim, apa susahnya baca Quran kalau pernah jadi Islam? Tinggal kau baca. Untuk anak saya membaca yang tidak saya yakini lagi. Lu dasar kampret. Masa kayak begitu? Anda tinggal disuruh baca kok. Memangnya Anda masuk kembali Islam kalau Anda baca? Anda tinggal baca Fussilat ayat 53. Apa? Saya nggak megang Al-Quran dan saya juga nggak begitu tertarik lagi membacanya. Saya tidak suruh Anda. Baca, silakan. Silakan. Mana bacanya? Ya udah antum uraikan aja. Saya minta Anda baca. Itu validasi. Cuma modal antum. Nggak boleh. Sekelas Bang Zuma membangun asumsi seperti itu nggak boleh. Ya sudah, kamu baca Quran surah Fussilat ayat 53. Satu kata aja ya. Silakan. Allah. Wadah, gimana? Ya, dari makhrajatul hurufnya saya melafazkan Allah itu seharusnya antum udah tahu kalau hanya untuk kampret. Misionaris itu mahir baca Quran, tuyul. Allah. Kodok juga bisa. Bahkan saya punya burung beo yang sebelum hilang juga bisa sebut Allah. Coba baca Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Cepat sebelum saya robek mulutmu. Cepat. Waduh. Cepat. Saya kira perlakuan yang santun tadi karena ini. Oh, nggak bisa. Saya menghargai keilmuan Bang. Tidak bisa.
Monyet nggak ada tempat di tempat saya. Monyet, Walaupun gini bang, babi nggak ada. Babi, anjing, monyet, kera, asu, nggak ada baikan untukmu. Kau mengaku murtadin, bang, maksudmu apa ngaku murtadin? aku walaupun sudah murtad bang, aku masih takzim sama Ngaku Bang Zuma. murtadin itu Janganlah maksudnya seperti itu, apa? Bang Zuma. Anak babi, ngaku murtadin itu tujuanmu apa? Saya nggak punya tujuan apapun. Ya sudah, kau baca Logika Quran. saya yang nggak Apa menangkap susahnya kau baca keberadaan Quran? Allah Apa di dalam susahnya? Al-Quran. Apa susahnya kalau kau seorang murtadin baca Quran? Apa susahnya? Apa susahnya? Nah, pura-pura murtadin kan? Pura-pura Sekarang gini. murtadin. Jujur Hal aja kau jazaa'ul pura-pura ihsan murtadin. Hal Apa? jazaul ihsan ilal ihsan itu di surat Ar-Rahman. Saya tidak tanya Ya. itu. Saya suruh baca Enggak, Fussilat sekarang ayat kan tujuannya validasi. 53. Kenapa harus antum bahasakan? Kalau tujuan Kamu antum untuk bertanya, validasi, dengarkan saya. saya bacakan surah yang lain. Dengarkan saya, dengar. Kau bertanya tentang Allah, Enggak, saya saya- menjawab saya bacakan dengan surat Al-Quran yang lain. Al-Karim. Surah Fussilat ayat 53. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Mana bacaannya? Yang kau hafal aja, yang kau mau tampilkan di sini biar kau nggak murtadin gitu. Gimana? Yang kau hafal sedikit lah yang kau mau baca di sini gitu. Seharusnya antum berpikir. Kalau Ay, saya berpikir, jawab dengan, berpikir apa? ya udah. Sekarang antum jelaskan aja, uraikan aja. Kau mau baca Fussilat atau tidak? Saya nggak akan mau membacanya karena saya tahu Iya. arahnya kemana. Loh, apa arahnya kemana? Udah jelas-jelas kok di situ. Aku Tuhan Allah memperlihatkan kebesaranku, tanda-tandaku dari segenap penjuru. Apa? Tidak ada kok masalah di situ. Dan pada diri mereka manusia, aku sudah memperlihatkan diriku sehingga jelaslah bagi mereka Al-Quran itu adalah kitab yang benar. Dan tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apa yang mau menjebakmu di situ? Nggak ada. Aku cuma mau buktikan kalau kau itu pembohong, penipu. Kau baca ayatnya. Coba kau baca. Fussilat, coba kau baca. Sekarang di mana kewujudan Allah di ayat itu? Iya, coba kau baca ayatnya dulu. Baca dulu ayatnya, biar ku jelaskan. Kamu Yang tahu lain, nggak? yang lain. Kau tahu nggak? Dengan kau menampakkan wajah seperti ini, saya tahu kalau kau itu gay. Kau itu suka sama lelaki. Oke, dasarnya dari mana? Saya lihat wajahmu. Antum ahli psikologi. Iya, betul. Saya adalah seorang psikolog. Akhlakul karimah antum mana? Debat kelas antum harus mencaci maki saya seperti itu. Saya nggak puas beli bang. Saya tidak mencaci maki. Saya mengatakan you seorang gay. Menciutkan saya. Lah, saya tidak mencaci maki. Saya bicara sesuai dengan Menciutkan fakta. saya. Dari lubang hidungmu itu takarannya itu kelihatan. Sekarang kau baca itu atau kau turun? Gimana? Kau baca atau kau turun? Kau bersihkan lubang pantatmu itu di bawah, atau kau membaca suratnya? Ya antum uraikan aja, apa salahnya? Saya tanya samamu, kau mau di sini atau kau turun? Kau baca kalau kau di sini. Kau jangan lupa cebok yang banyak, yang bersih. Kau turun berarti ya. Jangan kau pernah ngaku murtadin di depanku ya. Nanti ku Enggak, sampai sekarang nilai edukasinya apa kalau saya harus membaca gitu? Kau baca, biar saya jelaskan. Silakan. Saya bacakan samamu, kau bacakan sama aku biar ku jelaskan. Biar kau terpuaskan. Silakan. Saya nggak mengenal Al-Quran.
Banyak kali cerita kau. Udah kau di bawah. Sampaikan pada dirimu sendiri dan timmu kamu berat untuk menipu umat Islam dan mengaku murtadin. Paham? Dan jangan lupa kalau kau main sama lakimu kau pakai kondom. Oke, silakan. Yang lain? Halo, selamat sore. Selamat sore, saudara. Murtadin juga kah? Halo? Halo, selamat sore. Halo? Halo? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo? Lagi nak ata tu chena ata kau tu di deh. Dah. Kori haru tak mot tu ata itu ini baja itu baja ini. Pabeli PP gapo vitamin gapo ga. Itu bahasa apa itu? Bahasa apa itu, teman-teman? Nggak mau. Halo, selamat sore. Halo? Selamat sore. Halo? Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Malaysia. Iya, Bang. Ada yang bisa kami bantu? Tekan masuk abang semua. Oh iya. Oke, Abang. Apa saya keluar? Okay, Assalamualaikum. Akhir. Halo? Halo? Selamat siang, saudara Ane. Bang, salah tendrak kak bang, matep-tep karena salah tendrak. Apa nonok bawan? Iya, salah tendrak. Iya. Selamat berjuang bang. Baik, makasih. Matep-tep layar kena salah tendrak. Oke. Selamat kita pada selamat. Halo saudara Ana, saudara Rusdi. Halo. Bang, saya Muslim bang. Oke, sip. Ada yang ingin disampaikan? Ya saya sangat senang bang dengan acara ini bang. Mantap sekali ya bangku. Saya selalu ngikutin abang. Siap. Makasih bang Senangnya ya atas itu bang. Banyak ilmu yang ya, aku dapat dari TikTok ini bang. Iya bang.
Baik, makasih. Ya bang, sukses selalu bang ya buat abang. Baik, oke, makasih ya bang. Yo bang, assalamualaikum. Aku keluar turun bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya bang. Halo saudara, siapa beliau namanya ini? M. Hame, halo. Salah pencet, teman-teman. Assalamualaikum Bang Zul.